Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Bersama dengan BPSW 4 Gereja Toraja, kita akan masuk dalam saat teduh. Kita menyanyi nyanyian NKB 119, baitnya yang pertama dan keempat. Manislah firman Injilnya, firman kehidupan. Manislah firman Injilnya, firman kehidupan. Damailah pulang dirinya, firman kehidupan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami memuji segala kemuliaan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk memahami firman-Mu, dan biarlah kami terus senantiasa dikuatkan untuk memelihara firman Tuhan dalam hidup ini. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membaca kitab Mazmur 119 ayat 97. Kitab Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Firman Tuhan berbunyi, betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajarku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, merdeka mencintai hukum. Ya, di bulan Agustus ini kita masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, dan dalam kehidupan sebagai orang beriman kita senantiasa mensyukurinya. Apa bedanya
Kalau Bapak Ibu saudara-saudari membaca koran, ya, membaca koran dan membaca surat cinta dari kekasih, ya mungkin masih ada yang ingat ya, pastilah ada bedanya. Kalau kita baca koran, ya mungkin sepintas saja ya, pakai akal budi, sudah itu kita buang, bisa koran itu menjadi sampah. Tapi kalau surat cinta, wah, ini dibaca secara berulang-ulang, tidak sepintas, tapi melibatkan emosi, perasaan, dan sesudah kita baca disimpan baik-baik. Ya, jadi tentu ada bedanya ya. Nah, saudara-saudara, di dalam pembacaan kita, Mazmur 97 berkata, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya setiap hari. Ya, bagaikan seorang yang membaca surat cinta, bukan surat koran, tapi surat cinta yang direnungkan, diresapi, ya, dijiwai. Ada perasaan, emosi yang mendalam. Nah, rupanya ini yang menjadi rahasia bagi Raja Daud di dalam menjalani kehidupannya untuk tetap setia dan kokoh di dalam kehidupan beriman. Cinta adalah suatu perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam. Jadi kalau kita berbicara tentang merdeka, mencintai hukum, itu berarti secara bebas, dengan penuh sukacita, kebahagiaan, kita menyukai hukum yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, seorang filsuf Roma, ya, Cicero berkata, ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dalam kehidupan bernegara, ada masyarakat, maka ada hukum negara, hukum positif negara. Di dalam agama, ada penganut-penganut agama termasuk dalam gereja, maka ada hukum agama atau hukum gereja. Di dalam lingkungan tertentu dalam masyarakat, ada hukum adat, ya, atau norma-norma. Walaupun hukum itu tidak tertulis, tetapi menjadi suatu adat istiadat yang mengatur jalannya kehidupan bersama secara baik. Jadi, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, mencintai hukum, maka kita tidak hanya berpikir hukum Torah dalam Perjanjian Lama, tidak. Karena pada zaman Raja Daud, ya, ketika ia berkuasa, maka hukum Torah itu juga adalah hukum kerajaan Israel. Jadi hukum positif negara. Lalu kemudian itu juga menjadi hukum agama. Dan itu juga menjadi hukum adat istiadat. Jadi tri hukum ini menyatu. Nah, saudara, dalam konteks kita di Indonesia, kita memiliki juga tri hukum. Walaupun tidak menyatu, tetapi kita mesti mencintai hukum negara kita atau hukum positif, hukum agama kita, hukum Kristen, ya, dalam kehidupan beriman, dan hukum adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan di mana kita hidup di lingkungan masyarakat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat istiadat orang Toraja misalnya di Sulawesi Selatan, ketika datang di Batam yang banyak bersentuhan dengan adat istiadat Melayu, tentunya kita juga menyesuaikan kehidupan sehingga tidak terjadi bentrokan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau semua masyarakat Indonesia, ya, termasuk anggota gereja Toraja, itu di dalamnya mencintai tri hukum, ya, dia lakukan dalam kemerdekaan yang bebas. Merdeka itu artinya kita bebas, ya, mencintai. Dilakukan dengan kebebasan, kesadaran, dengan sukacita, bukan dengan terpaksa atau dengan sungut-sungut. Maka biaya-biaya dari negara kita untuk hal-hal yang berhubungan dengan penjara, dengan pengadilan, dengan kepolisian, dengan komisi pemberantasan korupsi dan lain-lain itu dia perlukan ratusan, ya, triliun itu bisa untuk kesejahteraan masyarakat.
Tapi kenyataannya, ya rupanya masih banyak kita warga negara Indonesia, termasuk dalamnya warga-warga gereja Toraja, itu masih tidak mencintai hukum di dalam kehidupan ini, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Mazmur. Nah, apa manfaat mencintai hukum? Di dalam bacaan kita dikatakan lebih bijaksana orang yang mencintai hukum, ya, orang yang suka melakukan hukum, baik hukum negara, hukum agama, hukum adat istiadat, itu mengalami apa yang disebut dengan kebijaksanaan. Nah, orang yang bijaksana itu menggunakan akal budinya atau pengalamannya atau pengetahuannya. Ia arif, ia tajam pikiran, ia senantiasa dapat berhati-hati, cermat dalam jalan kehidupan. Dibutuhkan manusia-manusia yang bijaksana di dalam jalan kehidupan, dan rupanya mencintai hukum Tuhan, ya, dapat senantiasa membawa kebaikan atau kebijaksanaan itu. Manfaat berikutnya, lebih pandai berakal budi, dikatakan dalam bacaan kita. Ada yang mengatakan, pakai akalmu, ikuti hatimu. Pakai akalmu, ikuti hatimu. Ya, ini mengajak kita untuk tidak emosional, tidak mengikuti perasaan ketika melakukan sesuatu, atau ketika berdialog, atau ketika mengambil keputusan. Gunakan akal, ya. Jangan ikuti perasaan ketika sedang berpikir tentang suatu persoalan. Saudara-saudara, akal budi Tuhan anugerahkan kepada kita untuk dipergunakan. Ia daya pikiran, tidak hanya akal tetapi budi, ya. Budi itu artinya alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk, menjadi suatu akhlak atau watak atau tabiat yang baik. Bisa juga berarti perbuatan baik atau kebaikan. Jadi orang yang senantiasa mencintai hukum adalah orang yang dikatakan berakal budi. Bukan berakal jahat, tapi berakal budi. Budinya, kebaikannya itu nyata. Manfaat berikutnya adalah lebih mengerti dari orang tua. Mengerti artinya dapat memahami atau dapat mengerti apa yang dimaksud oleh sesuatu. Paham. Seringkali banyak persoalan dalam hidup ini karena tidak mengerti. Itu boleh jadi karena kecenderungan diri yang tidak mentaati hukum Tuhan. Yang berikut, dapat menahan kaki dari jalan kejahatan. Dapat menahan kaki dari jalan kejahatan. Ini manfaat mencintai hukum dalam kehidupan kita. Artinya ada godaan, tetapi godaan itu tidak menyeret kakinya untuk terjatuh pada godaan. Godaan di mana saja terjadi. Godaan pikiran, godaan makanan, godaan untuk berkata-kata yang jahat, godaan untuk berkomentar negatif di Facebook atau di WA dan lain-lain. Ada godaan. Tetapi berkat mencintai hukum Tuhan, maka dikatakan ia menahan. Ia menahan mulutnya untuk berbicara, ia menahan kakinya untuk melakukan hal yang jahat. Ia menahan jari-jarinya untuk mengetik komentar-komentar yang jahat. Manfaat berikutnya adalah merasakan manisnya janji Tuhan. Ungkapan yang indah. Orang yang sungguh mencintai hukum di dalam menjalani kehidupannya juga merasakan betapa manisnya janji Tuhan. Dikatakan melebihi madu. Nah, kita tahu bahwa yang paling manis yang kita alami dalam dunia ini adalah madu. Dan dikatakan bahwa janji Tuhan itu terasa lebih manis. Kalau dalam kehidupan kita tidak merasakan janji Tuhan manis, maka boleh jadi kita belum sepenuhnya mencintai hukum dalam kehidupan ini. Boleh jadi dalam hidup kita baru sepenggal-sepenggal mencintai hukum. Mungkin ada yang baru mencintai hukum agama, tapi tidak mencintai hukum
di lingkungan masyarakat dia berada, atau tidak mencintai hukum negaranya, sehingga terasa pincang. Banyak kepincangan dalam jalan kehidupan ini, kepahitan dialami oleh orang-orang yang religius. Dia sangat mencintai hukum agamanya, tetapi ia tidak mencintai hukum negaranya, termasuk hukum yang ada di masyarakat sekelilingnya. Tapi ini membawa sesuatu yang tidak manis. Beroleh pengertian untuk membenci dusta. Manfaat yang terakhir yang diungkapkan dalam bacaan kita adalah memperoleh pengertian untuk membenci dusta. Orang yang suka dusta berarti tidak mencintai hukum Tuhan. Saudara dan saya dan semua umat Tuhan adalah orang yang tidak suka dusta. Mengapa? Dusta tidak hanya menyesatkan, tetapi membuat orang juga bisa tersesat. Itu yang bahayanya. Kalau cuma kita yang tersesat, mungkin tidak ada masalah, tidak terlalu panjang. Tapi sayangnya kalau banyak orang tersesat, lalu dia pergi lagi berdusta ke tempat yang lain, maka semakin banyak orang tersesat, sehingga tidak ada kebenaran yang terjadi. Nah, orang yang mencintai hukum Tuhan membawa manfaat bagi dia untuk membenci dusta. Jadi jangan kamu berdusta. Membenci itu dikatakan harus dilakukan dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman kehidupan ini mengajak kita untuk merdeka mencintai hukum negara, hukum agama, dan hukum adat istiadat. Tuhan ingin kita bersama-sama menjadi berkat. Tidak hanya berkat dalam agama, berkat dalam gereja, tapi juga berkat bagi negara kita. Demikian juga berkat bagi lingkungan di masyarakat di mana kita hadir atau merantau. Biar nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan terus senantiasa membawa manfaat dalam kehidupan kita melalui firman kehidupannya. Amin. Kita kembali menyanyikan nyanyian nyanyian NKB 119. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami dalam menjalani kehidupan sebagai orang merdeka di negara tercinta ini, supaya juga merdeka mencintai hukum Tuhan, hukum negara kami,
maupun hukum atau aturan di dalam masyarakat di mana anak-anak Tuhan hadir. Berkati senantiasa kami semua umat Tuhan di dalam jalan kehidupan ini, sehingga kehidupan kami sungguh akan membawa berkat bagi negara kami, berkat bagi gereja, berkat bagi masyarakat di lingkungan kami. Berkati akan keberadaan pengurus PPSW 4 Gereja Toraja di dalam menjalankan setiap pelayanan, tuntunan senantiasa peliharakan. Secara khusus Tuhan dalam persiapan mengikuti sidang klasis ataupun juga sidang wilayah yang akan datang, Tuhan berikan hikmat sehingga segala sesuatu dapat diatur dengan baik. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh keberadaan warga Gereja Toraja dimanapun berada, tingkatan pada jemaat, klasis, wilayah maupun sinode, dan seluruh unit-unit kerjanya. Tuhan memberkati sehingga seluruh warga Gereja Toraja terus senantiasa menjadi berkat bagi dunia, terus setia memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami, TNI, Polri, pemerintahan, pun juga perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga lainnya, sehingga senantiasa dapat menjalani kehidupan tugas masing-masing dengan baik yang akan mengantar kepada tujuan negara ini mencapai masyarakat yang adil sejahtera lahir maupun batin. Bapa Surgawi, berkatilah umat-Mu ketika sebentar akan beristirahat. Tuhan senantiasa yang akan melindungi, jauhkan dari mara bahaya, sehingga esok kami boleh dibangunkan dengan tubuh keberkatan, menikmati segala kasih Tuhan, beraktivitas di dalam kemurahan-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari virus corona. Tuhan juga memberkati para peneliti, kiranya vaksin COVID-19 dapat ditemukan dan segera digunakan pada saatnya dengan baik, sehingga seluruh umat Tuhan boleh dengan penuh sukacita memuji memuliakan Tuhan secara fisik. Kami datang kepadamu di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah saat duduk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.